Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Sabani dengan NIM 2331407677111115 dari kelas Nepati. Mohon izin untuk Bapak Firman Pratama Dewantara. Di sini saya ingin mempresentasikan pengerjaan PPL ketiga dari mata kuliah keamanan komputer tentang keamanan IoT dan implementasi serangan Mirai botnet. Nah, sebelum masuk ke pendahuluan dan lain-lain, disclaimer kalau di sini saya tidak melakukan live attack, tapi di sini untuk dicoba melakukan cobanya di perangkat lokal dan jaringan lokal, dan buat teman-teman dengan untuk melakukan live attack. Nah, itu sendiri kita harus memahami apa itu yang namanya IoT. IoT sendiri adalah Internet of Things, singkatan dari Internet of Things, yang mana jaringan perangkat fisik yang saling terhubung melalui internet dan mampu mengumpulkan serta bertukar data tanpa intervensi manusia secara langsung. Contohnya kamera CCTV, Smart TV, Smart Lock, Smart Home, router. Mengapa sih IT itu perlu secure, perlu diamanin? Karena di dalam IT sendiri ada beberapa masalah keamanan, yaitu banyak perangkat IoT memiliki kelemahan seperti tidak ada enkripsi komunikasi, firmware tidak diperbarui, menggunakan default username dan password. Lalu ada port akses remote WAN yang terbuka. Kemudian contoh studi kasus yang saya angkat di sini adalah Mirai botnet attack yang terjadi pada 2016. Nah, Mirai sendiri adalah malware yang menargetkan perangkat IoT yang tidak aman dan mengubahnya menjadi bot atau zombie. Botnet ini digunakan untuk meluncurkan serangan di DOS masif termasuk GRE Flood 280 Gbps, DNS Flood, SCN Flood, UDP Flood, dan lain-lain. Targetnya di DNS, OVH, Cache on Security. Nah, kemudian bagaimana sih cara kerja Mirai? Untuk cara kerja Mirai sendiri yaitu yang pertama itu adalah scan IP secara acak untuk menjadi perangkat yang bisa diakses via port tertentu seperti telnet atau SSH. Lalu menggunakan dictionary attack untuk login ke perangkat seperti menggunakan kredensial umum seperti admin dengan password admin, username root dengan password 1234, ya seperti username dan password default public secara umum. Lalu injeksi malware ke dalam sistem dan menjadikan perangkat sebagai bagian dari jaringan botnet. Lalu perangkat yang terinfeksi akan menerima perintah dari server pusat, command and control, untuk melakukan serangan di DOS. Nah, sini kita akan melakukan implementasi dicobanya, yang mana bertujuan untuk mensimulasikan bagaimana sih Mirai melakukan serangan brute force terhadap perangkat IoT dengan file dummy menggunakan Python dan Flash di lingkungan lengkap. Langsung saja untuk pergi ke implementasi untuk kode Mirai ini, yang mana kita di sini membuat dua file. Yang pertama adalah file dummy untuk project IoT-nya menggunakan Flash dan Python, yang mana di sini kita menggunakan database, simulasinya username-nya admin dan password-nya admin. Untuk contoh kredensial default public ya. Lalu di sini kita akan membuat form untuk login. Lalu ada di sini file untuk brute force dari Mirai-nya sendiri. Yang mana di sini ada dictionary Mirai itu ya memasukkan contoh-contoh untuk username dan password yang umum dalam sebuah perusahaan. Di sini ada admin, user dengan password user 123, root dengan root tapi dibalik hurufnya. Kemudian ada admin dengan password 1234 dan seterusnya. Nah, di sini si Mirai ini akan mencari di perangkat IoT yang diserang seperti bot, zombie, seperti pada penjelasan di awal. Jadi dia akan mencari apakah salah satu dari dictionary mereka cocok dengan default kredensial default yang dimiliki oleh perusahaan tersebut atau perangkat IT tersebut. Sini kita running dulu untuk
filenya yang IoT device ini, maka kita akan diarahkan ke untuk halaman ini, halaman login. Nah, di sini kita misal mengisikan tadi, kita masukkan admin, lalu passwordnya admin juga. Jadi kita login, kita bisa berhasil login. Nah, lalu ada hal kelemahan yang dimaksud dari awal tadi di sini, yang mana ketika kita menjalankan brute force dari si Mirai ini, kita melakukan attack. Ketika kita melakukan login, ketika kita melakukan serangan kepada si ID device simulasi tersebut menggunakan Mirai ini, maka mereka akan berhasil login karena mereka menemukan salah satu dari dictionary mereka dengan yang cocok pada credential default kita, yaitu username dengan admin dan passwordnya admin. Nah, itulah sebenarnya teman-teman kalau ketika kita lupa atau tidak segera untuk mengubahnya. Oke, kembali ke materi. Apa sih langkahnya untuk mencegah serangan seperti Mirai? Nah, yang pertama seperti pada umumnya, ganti default password. Saat pertama kali diaktifkan, ganti kredensial public secara default yang tadi seperti admin dengan password admin juga, itu tinggal ganti saja. Lalu yang kedua ada nonaktifkan lewat akses kawan, tutup akses ke portal atau SSH dari jaringan luar. Lalu yang ketiga, berbagai firmware. Banyak produsen sudah merilis patch keamanan untuk perangkat mereka. Yang keempat, gunakan firewall atau IDS. Implementasi itu seperti file to ban atau snort untuk mendeteksi brute force. Lalu yang kelima ada monitoring traffic. Gunakan Wireshark atau tools analitik jaringan untuk mendeteksi aktivitas anomali, scan IP masif, dan permintaan login berulang. Nah, ini untuk contoh implementasinya. Karena mereka punya kredensial yang umum ya, dari dictionary Mirai ini, kredensial yang kayak default, admin, user, dan seterusnya. Sini kita tinggal ubah di kredensial kita. Misalnya kita ubah di sini untuk loginnya aku isi Fauzan, kemudian passwordnya juga aku ganti, misal Fauzan 123. Ketika kita pindah, lalu ketika ada Mirai ini menyerang, maka mereka gagal untuk login karena mereka tidak bisa mendeteksi dictionary dari mereka yang cocok dengan password dan username kita. Sekian mungkin itu untuk kesempatan presentasi saya pada BBL 3 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.